yaitu penguasaan dan penggunaan peralatan dan teknologi. Jadi sudah mulai mengenal toko online, bagaimana caranya digital marketing, bagaimana menjalankan transaksi misalnya melalui alat pembayaran digital. Nah, diharapkan dengan pelatihan dual track ini, siswa SMA peserta program punya 5 pilar ini. Kemudian output dari program. Output program tadi sudah disebutkan ada 2, yaitu punya kecakapan kerja sehingga mampu untuk melamar ke bidang usaha atau perusahaan. Di dalamnya yaitu berupa keterampilan teknis, kemudian pengenalan bahan, penggunaan alat, komunikasi maupun kemampuan pembuatan produk. Sedangkan yang bagian kedua, kecakapan wirausaha, itu terdiri dari bagaimana membangun ide usaha, bagaimana memasarkan, bagaimana melakukan pengemasan, pengiriman, pengelolaan keuangan, maupun juga digital marketing. Nah, kemudian usahanya bagaimana untuk membangun karir? Nah, ini adalah 2 saluran atau 2 jalur tadi. Kecakapan kerja itu dibangun dengan melalui yang namanya job connector program. Job connector program itu apa? Bersama atau bekerja sama dengan Dudi menciptakan lapangan pekerjaan baru yang itu bisa dimasuki oleh siswa hasil pelatihan dual track. Sedangkan kecakapan wirausaha itu dilakukan dengan cara apa? Yaitu adalah dengan kelompok usaha siswa. Jadi melatih sekitar 5 sampai 7 orang bekerja sama membangun usaha, mulai menciptakan produk, menggali ide, memasarkan sampai melayani transaksi. Nah, kemudian job connector sama kelompok usaha siswa itu ini ruang lingkupnya yang harus dikuasai atau dipelajari untuk mandiri maupun mendapatkan penghasilan, yaitu mengenal profesi, mencoba profesi, kemudian mengalami, mengerjakan, baru kemudian mendapatkan penghasilan. Kalau kelompok usaha itu adalah menyiapkan produk yang bukan hanya layak jual ya, tapi laku jual. Kemudian buatan kemasan, promosi, penanganan order, pengelolaan keuangan, dan juga pembukaan toko online. Nah, mohon untuk diperhatikan bahwasanya kita mencoba bahwasanya penguasaan ini baik itu kepala sekolah, trainer, fasilitator maupun Dudi dan juga para siswa maupun siswi memahami bahwasanya tidak hanya sekedar belajar menerima materi kemudian selesai, tapi harus ada 10 atau 11 poin ini yang dikuasai. Sehingga nanti hasilnya itu job connector programnya jalan, kelompok usaha siswanya juga berhasil. Kemudian bagaimana itu dilaksanakan? Ya, pertama ada pembelajaran teori baik itu offline maupun juga online. Contoh hari ini adalah pembelajaran melalui daring atau melalui online. Kemudian disusul dengan pembelajaran berupa praktek, mengenali bahan, membuat produk ya. Kemudian nantinya akan ada evaluasi dan juga ada uji kompetensi kalau bisa dilanjutkan dengan sertifikasi. Hasilnya terakhir itu adalah tenaga yang didapatkan lulusannya itu bisa diserap oleh Dudi atau Iduka ya. Apa istilahnya Iduka itu industri dan dunia usaha kerja ya. Kemudian berikutnya untuk membangun kelompok usaha siswa atau wirausahaan, nanti tingkatannya adalah yang pertama itu adalah yaitu berupa dalam bentuk pelatihan, sehingga di sini yang dievaluasi ada kehadiran dan aktivitas pelatihan. Kemudian nanti ada ujian tulis dalam bentuk CBT, computer based testing. Kemudian ada ujian praktek
dalam hal membuat produk, kemudian juga ada penjualan produk, kemudian yang terakhir di sini ada festival kewirausahaan atau biasa disebut dengan Millennial Entrepreneur Award. Kemudian berikutnya hasil akhir dari pelatihan, maka kemudian para siswa maupun siswi akan mendapatkan sertifikat pelatihan, ya. Kemudian pada era sekarang bukan hanya sertifikat yang dibutuhkan, tapi menunjukkan hasil dari pelatihan dalam bentuk apa? Portofolio kegiatan, kemudian CV atau kurikulum vitae, dan juga yaitu profil usaha yang memuat laporan transaksi atau laporan digital kelompok usaha siswa. Jadi komponen 4 ini adalah sebagai bukti melakukan pelatihan dengan baik. Nah, ini contoh sertifikat nanti yang akan didapat, ya, dengan mengikuti pelatihan akan mendapatkan sertifikat. Kemudian ini adalah contoh portofolio kegiatan. Zaman sekarang bukan hanya nilai, baik nilai rapot atau nilai sertifikat, tetapi adalah show your work atau tunjukkan hasil kerjamu. Menunjukkan hasil kerjanya itu melalui apa? Melalui portofolio kegiatan. Ya. Nah, kemudian selain portofolio kegiatan juga ada CV. CV ini adalah kurikulum vitae. Sehingga siswa dari dual track nanti akan diajarkan bagaimana menuliskan CV yang baik, bagaimana menunjukkan kemampuan maupun kekuatannya, sehingga mampu untuk diterima di bidang pekerjaan. Kemudian kalau tidak bekerja, pilihan yang lainnya itu adalah yaitu membuka usaha. Nah, berikutnya adalah bagaimana membuat profil usaha atau rencana usaha siswa dalam bentuk kelompok usaha siswa. Ini adalah contoh, ya, hasil dari keterampilan tata busana, kemudian buat usaha yaitu adalah peralatan atau apparel, ya, dalam bentuk kaos ataupun juga t-shirt. Nah, kemudian jadi ada 4 tadi: sertifikat, portofolio, CV, kemudian yang terakhir itu adalah profil usaha. Portofolio itu adalah merupakan cara yang baik untuk memamerkan atau memperlihatkan keterampilan yang dikuasai dan pencapaian selama pelatihan. Caranya pilih karya terbaik, kemudian dalam karya yang terbaik itu tuliskan langkah-langkah pembuatan dan juga hasilnya. Kemudian susun konten dengan rapi mengikuti template yang disediakan. Sehingga nanti di akhir sesi ini akan ada diperlihatkan link isian yang itu bisa sebagai latihan, ya, membuat portofolio diisikan. Silahkan para siswa bisa mengisikan. Kemudian ini adalah contohnya, ya. Yang pertama isinya portofolio adalah cover, ya, menjelaskan tentang identitas siswa, topik keterampilan, kemudian asal sekolah, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kata pengantar, ya. Kata pengantar ini merupakan informasi, ya, apa saja yang akan diketengahkan di dalam portofolio. Kemudian berikutnya adalah nama kegiatan dan deskripsi kegiatan. Ini adalah nama kegiatan, salah satu yang dipilih yang paling dikuasai. Misalnya keterampilan fotografi, kemudian yaitu memotret produk minuman misalnya. Nah, deskripsi kegiatannya itu apa aja yang dilakukan. Kemudian tujuan kegiatan sama alat dan bahan. Berikutnya alur atau prosedur kerja atau cara membuatnya. Kemudian berikutnya adalah foto-foto kegiatan. Nah, terakhir itu adalah hasil dari foto yang telah
lakukan sebagai, ini contohnya adalah untuk produk iklan yang berupa dalam bentuk foto. Jadi portofolio itu adalah memuat contoh bagaimana membuat sebuah produk, kemudian menampilkan, dan prosesnya seperti apa. Kemudian berikutnya ya, untuk beberapa contoh isian, baik itu adalah portofolio, kemudian CV maupun profil usaha, itu link-linknya ini adalah ada di bahan. Nah, kalau ini mungkin bentuknya susah Pak ini mengingat. Nah, saya akan share screen, silahkan dibuka. Sudah kelihatan ya Pak Aus ya, halaman webnya? Belum, Pak. Belum ya. Masih PPT, Pak. Oh, masih PPT. Saya buka ini. Kelihatan Pak Aus? Sudah. Nah, oke, baik. Nah, kalau itu sudah kelihatan ya, itu adalah di bagian ini, dibuka halaman webnya dualtrack.id ya, dualtrack.id. Nah, ini adalah web resmi dari program Dualtrack di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, di Dualtrack ID ini, maka di sini ada menu yang namanya siswa ini. Nah, menu siswa ini, di menu siswa ini adalah di sini sudah kita buatkan link untuk materi webinar kali ini. Nah, nanti akan ada di link tersebut ya materinya. Nah, kemudian untuk form CV, isian portofolio maupun isian profil usaha khusus itu ada di link ini. Nah, mungkin untuk latihan yang pertama ini nanti Pak Host di dalam membangun karir itu adalah mungkin yang paling atas dulu, yaitu bagaimana membuat CV ya. Sehingga kalau ini kita klik form CV, nah di situ nanti akan ada data atau biodatanya. Baik itu nama, alamat, kemudian foto, kemudian deskripsi. Nah, nanti dari sistem akan membuatkan dalam bentuk otomatis kurikulum vitae peserta dari program pelatihan dual track. Nah, mungkin itu Pak Os sebagai pengantar untuk membangun karir. Jadi dari program dual track ini nanti masing-masing peserta akan disiapkan mulai dari sertifikat, portofolio, CV maupun juga profil usaha. Nah, contoh pelaksanaan bagaimana itu dilakukan di sekolah, apa aja yang sudah dibangun, apa aja yang sudah didapatkan di siswa, nanti bisa disampaikan dari materi baik itu trainer maupun fasilitator yang akan disampaikan selanjutnya. Demikian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Fajar. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Fajar poin inti dari materi Pak Fajar, bagaimana para siswa kita peserta dual track ini memiliki dokumen-dokumen untuk membina atau memulai karirnya. Nanti ada form isian CV, portofolio, silahkan dibuka di dualtrack.id. Adik-adik para siswa sekalian sebagai capaian luaran dari pembinaan karir. Nah, untuk mengisi konten CV, portofolio, dan seterusnya, ini kita akan hadirkan dua narasumber. Beliau adalah trainer dari SMA 1 Saradan dan nanti ada Bu Indi dari SMA 4 Bangkalan. Selamat siang Pak Agus Sugiarto. Apa sudah hadir? Selamat siang, Pak. Baik Pak Agus. Nah, silakan Pak Agus, ini adalah trainer dari bidang multimedia. Nanti yang bidang multimedia bisa disampaikan, sharing oleh Pak Agus sekaligus eksperimen di SMA 1 Saradan terkait dengan capaian luaran dari para alumni yang sudah memulai karir di program Double Track di Jawa Timur. Saya kasih waktu sekitar 20 menit Pak Agus, dan nanti kita akan memulai tanya jawab setelah Bu Indi memaparkan materinya.
Silakan Pak Agus, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen, Pak. Ya, silakan. Mungkin sebelum Pak Agus menyampaikan materinya, saya izin untuk menayangkan video yang sudah dilaksanakan di SMA Saradan ya. Oke. Boleh ya? Saya izin Ya, ya. Pak. Ya. Oke. Silakan Pak Fajar. Sudah kelihatan Pak Aus belum ya? Belum Belum. Pak Fajar. Nanti kalau ini belum muncul, mungkin di Kalimantan juga jaringan agak ini Pak Fajar, mungkin di nanti share kalau Sudah ya? sudah Pak, sudah. Oke. Ini mereka, para milenial, pebisnis muda, tapi tak semudah itu. Dan ini tentang mereka. Nah, ketemu. Bisnis jasa transportasi online. Gimana, Le? Masuk nggak? Ah, udah banyak. Kayak mas-mas jaket hijau naik motor itu toh. Coba deh cari yang baru. Yang banyak orang membutuhkan. Tapi nggak pernah kepikiran buat buka bisnis itu. Yang kreatif dan inovatif. Iya juga sih. Apalagi sekarang semua serba online. Semuanya serba digital. Online. Nanti kalian ada acara nggak? Nggak ada. Enggak. Kalau nggak ada, ntar pulang sekolah ke aku. Mana? Ke Bengkel sama bapakku. Nah, gini Tin. Kita coba test drive dulu becak online kita ini. Nanti kita pasangin iklan di media sosial. Ala-ala mas jaket hijau itu loh. Bener gak, Le? Iya tuh, Din. Ah, kamu. Becaknya aja kayak gini. Siapa yang mau gitu? Ya awalnya emang gitu, Tin. Tapi nanti di sebelah sini kita pasang LCD untuk GPS. Nah, di sebelah situ kita pasang kipas angin. Iya nggak, Din? Nah, betul itu. Nanti jangan lupa pasang sound di depan sini biar kita bisa dengerin lagu saat di perjalanan. Gimana? Oke kan ideku? Wah, oke banget itu. Yuk, kita tos dulu. Oke. Pasti sukses? Sukses! Ah, sesat ide kalian. Mana ada yang mau order kalau becak kayak gini? Gini. Gimana kalau kita buka jasa dukun online aja gimana? Samsudin Solution. Nah, jadi nanti kita Enggak. Ntar aku lagi aja yang dibikin repot. Nah, ini nih dapat ekspresi asli Indonesia, wajah-wajah kelaparan dan penuh masalah. Kamera siapa tuh, Kin? Baru dong dibeliin mama, langsung dari Jepang. Bagus kan? Lihat. tunggu. Lihat ini. Program magang kerja ke Jepang.
biar seperti mamanya Kinar, biar bisa beli apapun yang dia mau. Coba aja. Lah, udah gila apa ya kalian? Kalau kita mau buka usaha, kita buka jasa foto aja. Beres kan? Ribet banget hidup kalian. Iya juga sih. Kenapa nggak dari awal kayak gini? Kan aku kan nggak perlu repot minjem becak bapakku. Oke, kita mulai bisnis ini. Emang bener Kin, tempatnya di sini. Iya sih, kemarin Adi bilangnya kayak gitu. Udah, jangan ribut mulu. Ini job pertama kita. Harus berhasil pokoknya. Ini gimana sih kliennya? Halo? Lainnya mana ya? Ini aku udah di lokasi. Orang job kita masih bulan depan. Beginilah hidup. Kadang tak semua berjalan mulus. Gimana mau sukses bisnis kita kalau kita gini terus? Kamu sih kemarin ngasih job gak jelas kayak gitu. Udah. Gimana kalau kita ikut ekstranya sih Kinar? Wah, boleh tuh. Nah iya tuh, sekalian kita belajar. Ya. Siang Pak, kata Pak Agus tadi kita dipanggil ke ruangan Bapak. Oh ya, silakan masuk. Pimpinan sekolah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kalian, anak-anakku, yang telah berhasil membentuk KUS dalam upaya untuk peningkatan kualitas pembelajaran non-akademik. Dengan pencapaian yang sekarang ini, harapan saya anak-anakku bisa mengikuti pameran KUS di Surabaya dengan harapan bisa membawa nama baik sekolah di kancah pendidikan Provinsi Jawa Timur. Baik, monggo silakan. Silakan Pak Agus untuk memaparkan, bisa menceritakan juga apa yang sudah ditayangkan oleh Pak Fajar. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tampil Pak? Waalaikumsalam. Sudah Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Slide-nya di ini ya, di full screen kan ya Pak? Di slide show. Oke, sudah. Nah. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Agus Sugiarto dari trainer fotografi SMA Negeri 1 Saradan. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai untuk digital marketing, yaitu bagaimana cara memasarkan produk-produk daripada kelompok usaha siswa. Jadi ini sebagai contoh kelompok usaha dari slide-nya kembali lagi. Slide-nya kembali lagi. Nah.
Oke, silakan. Untuk contoh kali ini, saya akan memberi contoh untuk kelompok usaha yaitu Smart Photo yang terdiri dari 5 siswa. Ya, untuk ketuanya terdiri dari Tora, kemudian Bagas dan lain sebagainya. Nah, mengapa harus digital marketing? Nah, sekarang kan zamannya kan semua serba online. Jadi kita harus menyesuaikan perkembangan zaman sehingga anak-anak itu tahu bagaimana cara memasarkan produk mereka dan memudahkan para konsumen untuk memesan produk kita tanpa harus konsumen itu repot-repot datang ke tempat kita. Nah, ini adalah penjelasan mengenai digital marketing, yaitu kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh seseorang dari berbagai media seperti blog, kemudian website, media sosial, dan lain-lain, yang tujuannya untuk mendapatkan data, kemudian target marketing, dan konsumen. Nah, untuk digital marketing ini membantu suatu bisnis dalam menjangkau lebih banyak audiens daripada melalui metode konvensional. Selain dapat menjangkau lebih banyak audiens, digital marketing juga lebih hemat biaya dan terukur. Nah, sekarang apa saja sih untuk yang digital marketing itu? Nah, yang pertama di sini kita menggunakan daripada toko online. Nah, ini untuk yang para entrepreneur muda. Yang pertama kita menggunakan yang namanya Instagram Business. Ini adalah Instagram Business daripada kelompok usaha kita yaitu Smart Photography. Nah, kenapa untuk Instagram Business ini kita digunakan? Karena di dalam Instagram Business ini kita bisa melihat daripada progres, kemudian untuk data analitik. Jadi perkembangan daripada Instagram kita itu seperti apa dari hari ke hari, perkembangannya itu apakah menurun atau meningkat. Nah, apabila kita mengalami penurunan, berarti kita harus melakukan berbagai macam cara bagaimana kita untuk Instagram kita itu banyak untuk pengunjungnya. Dengan cara seperti kita membayar untuk promosi dengan melakukan dashboard profesional. Nah, berikutnya lagi ada toko online. Di sini kita menggunakan toko online yang diberi nama yaitu Setoko. Nah, aplikasi ini bisa di-download di Android. Jadi bagi teman-teman yang ingin membuat toko online bisa menggunakan aplikasi Setoko ini karena di dalam aplikasi Setoko ini sangat lengkap. Jadi ada penambahan produk. Jadi kita bisa membuat etalase, bentuk-bentuk produk yang kita jual beserta harganya. Kemudian untuk kategori pemesanan itu bisa dilakukan secara penuh full online. Jadi pada waktu konsumen itu melakukan booking online, di WhatsApp kita akan menerima notifikasi bahwa kita menerima job dari toko online kita. Nah, setelah kita approve daripada konsumen tersebut, konsumen akan menerima secara otomatis invoice dari toko kita. Jadi, toko kita tidak perlu membuat invoice secara manual, akan langsung dibuatkan secara otomatis oleh tokoku ini. Jadi, lebih efektif dan efisien. Kemudian untuk link tokonya sudah langsung kita sediakan, kemudian tinggal kita share aja linknya ini ke entah melalui WhatsApp, kemudian di Instagram kita ataupun TikTok. Jadi kalau saya lebih efektif dan efisien untuk menggunakan aplikasi Setoko ini. Jadi nanti biar pekerjaan teman-teman lebih mudah, kita menggunakan aplikasi ini. Sebabnya apa? Dari sini pun untuk pendapatan dari toko online kita sudah akan langsung direkap, mulai dari data produknya yang dipesan apa saja, kemudian data konsumen, semua akan direkap secara otomatis. Nah, berikutnya lagi,
kita juga menggunakan aplikasi yang sekarang lagi tren, yaitu TikTok. Nah, di sini kenapa kita menggunakan TikTok? Ya, kita membuat beberapa alternatif untuk pemasaran produk kita. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana omset kita itu biar naik tiap bulannya. Dan alhamdulillah dari kelompok usaha ini selama bulan Juli itu sudah mencapai sekitar 15 juta untuk omset daripada fotografinya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, ini adalah promosi kita berikutnya, yaitu menggunakan website. Nah, di sini kita lihat untuk websitenya seperti apa. Ini adalah hasil dari buatan anak-anak sendiri daripada Smart Photo. Dan alhamdulillah kemarin di fotografi untuk tim kita Smart Photo mendapat juara 2 desain web tingkat Mohon maaf Pak, nasional. itu share screen-nya belum Iya, ke Pak. website, itu Mas. Oh, sebentar, di Pak, PowerPoint. bentar. Sudah, Pak? Nah, sudah kelihatan. Nah, Oke. bisa dijelaskan. Baik. Ini adalah website buatan anak-anak dengan menggunakan Google Site. Jadi ada timnya, kemudian slideshow daripada hasil job mereka selama ini, kemudian ada maps yang memudahkan daripada konsumen mencari alamat studio kita, tempat usaha kita. Nah, di sini kemarin kita pada waktu festival Ramadan, ini adalah event-event daripada job kita, jobnya anak-anak pada waktu festival selama bulan Ramadan. Jadi ada promo mulai dari grup couple, kemudian family, dan wisuda. Dan ini adalah video daripada anak-anak pada waktu menerima job dari Bank UMKM Jawa Timur cabang Madiun. Jadi mereka sudah berani untuk menerima job di luar. Bahkan untuk wedding pun juga banyak sekali, sampai dengan bulan Oktober itu sudah full daripada booking untuk jasa fotografi. Kalau misalkan kita hitung sampai dengan bulan Oktober, pendapatan kus kita itu sudah mencapai sekitar 32 juta. Nah, dari pendapatan tersebut itu anak-anak bisa membeli kamera. Kemarin kita membeli kamera Sony, kemudian 2 lensa itu habis sekitar 25 juta. Kemudian membeli flash eksternal. Selain itu juga bisa memberi tambahan uang saku buat anak-anak ini. Jadi mereka setiap job berangkat itu juga ada fee-nya, sehingga memberi motivasi anak-anak untuk lebih giat belajar dan berlatih, sehingga mereka sekolah sambil entrepreneur. Ini adalah jasa dari foto kita, dari wedding, kemudian lamaran, pre-wedding, kemudian foto studio. Jadi banyak sekali untuk klien-klien kita dari luar, dan alhamdulillah mereka tidak mempermasalahkan kalau yang memotret itu adalah siswa. Bahkan dari salah satu MUA yang kemarin kita dapat job itu malah kaget, ternyata yang memotret itu adalah seluruhnya adalah siswa. Dan MUA tersebut bangga, ternyata anak-anak muda sekarang bahkan pelajar itu sudah memulai bisnis untuk membantu perekonomian keluarga. Dan alhamdulillah sampai sekarang MUA tersebut malah memberi sodoran untuk melakukan MOU dengan kita. Jadi setiap kali nanti MUA tersebut itu ada job, nanti fotonya itu memanggil dari usaha kelompok siswa tersebut. Jadi banyak untungnya daripada kita job di luar, mendapat koneksi, kemudian belajar mental dan lain sebagainya.
Kemudian apabila dari konsumen itu melakukan booking, misalkan dari sini ada misalkan wedding. Nah, di sini ada beberapa paket yang mungkin bisa dipilih oleh calon klien kita, mulai dari wedding basic sampai dengan wedding premium, dan sudah kita jelaskan apa yang mereka dapat untuk masing-masing paketnya. Nah, misalkan seperti wedding premium ini, di sini ada wedding book juga tambahan. Nah, di sini kita melakukan kerjasama dengan percetakan dari Jogja, sehingga kita mendapatkan harga yang miring dibanding dengan yang lainnya. Sedangkan untuk cetak foto, kita juga bekerja sama dengan salah satu percetakan foto di Kota Madiun, dan alhamdulillah kita juga dapat member, sehingga untuk satu foto misalkan 4R itu dihargai sekitar 2.600, kita hanya diberi harga sekitar 1.100. Jadi untungnya lumayan. Nah, apabila konsumen ingin melakukan booking, tinggal klik booking saja. Kemudian dari sini konsumen memilih paket yang akan dipilih, misalkan seperti wedding, kemudian paketnya apa saja, kemudian pembayarannya bisa cash dan transfer, kemudian tanggal bookingnya, kemudian jam booking, kemudian nama daripada konsumen, alamat, nomor WhatsApp, kemudian alamat email. Nah, setelah kemudian mengisikan semuanya ini, tinggal klik booking. Nah, nanti konsumen akan mendapatkan invoice daripada pembookingan tersebut melalui email. Jadi invoice akan secara langsung kita kirimkan, kemudian tinggal kita melakukan komunikasi melalui WhatsApp untuk pembayarannya nanti melalui transfer atau tunai. Kalau misalkan transfer, nanti konsumen bisa melakukan konfirmasi pembayaran di menu konfirmasi. Jadi konsumen tinggal mengisikan nama, kemudian bukti transfer, kemudian klik pada konfirmasi. Nah, setelah melakukan klik konfirmasi, admin kita menerima notifikasi ada bukti transfer yang sudah masuk. Jadi ini sangat memudahkan sekali untuk pemesanan daripada konsumen yang akan ngejob kita. Ini adalah hasil daripada buatan daripada anak-anak sendiri. Jadi saya hanya mendampingi saja, kemudian apa itu memberikan masukan apa saja yang baiknya yang dimasukkan di dalam web ini. Oke, Baik. kemudian ya Pak, bentar Pak. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, kalau misalkan kita ingin membuka atau mengembangkan kelompok usaha siswa, saran saya adalah kalau bisa kita menambah daripada koneksi, kemudian melakukan kerjasama dengan mua-mua, kemudian dengan UMKM yang ada di sekitar kita. Dengan begitu kita akan mendapatkan koneksi tambahan dan kita dibantu untuk mempromosikan jasa yang kita tawarkan. Jadi seperti itu. Yang penting pertama kali gini, pada waktu kita membentuk KUS ini, dari kelas 10 itu saya sudah memilih beberapa siswa yang mempunyai semangat yang tinggi. Jadi siswa tersebut itu saya training selama 1 bulan untuk saya jadikan tim inti. Nah, dalam tim inti ini mereka nanti pada waktu kelas 11 itu sudah profesional. Sehingga pada waktu pembentukan KUS, misalkan dari 30 siswa terbentuk 6 KUS. Nah, masing-masing KUS itu sudah ada pionernya. Jadi sudah ada salah satu teman yang sudah menguasai dari berbagai macam skill, kemudian digital marketing, kemudian editing foto, dan lain sebagainya. Jadi ada seperti tutor sebaya buat mereka. Sehingga masing-masing KUS ini akan berjalan secara lancar. Kalau misalkan dalam satu tim tidak ada pioner salah satu, pasti mereka masih meraba-raba.
bagaimana caranya untuk mendapatkan job, kemudian bagaimana cara nanti ngeditnya, nanti akan semakin lama. Jadi kalau bisa dalam membentukkan KUS, masing-masing KUS itu harus ada pioner dari teman-teman mereka sendiri. Nah, sebelum mereka masuk ke pioner itu, kita training terlebih dahulu. Jadi pada waktu nanti pembentukan KUS, pionernya sudah terbentuk secara tertata, sudah mempunyai bidangnya masing-masing. Jadi seperti itu, mungkin nanti bisa sharing, ada pertanyaan, monggo nanti saya tambahi lagi. Mungkin itu aja Pak Hosairi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Bapak Ibu sekalian, nanti bisa sharing, persiapkan pertanyaannya untuk Pak Agus. Beliau memulai pembinaan secara kontinu kepada beberapa kelompok usaha siswanya, dan alhamdulillah beberapa tahun ini beliau selalu ada di rating 10 terbesar transaksi terbanyak di program Double Track. Nah, bagaimana strateginya? Nah, mungkin para trainer, fasilitator nanti bisa langsung bertanya kepada Pak Agus bagaimana persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Salah satunya beliau memilih bibit-bibit mulai kelas 10 dan memberikan pendampingan secara all out ya Pak Agus ya. Terima kasih Pak Agus, luar biasa. Baik, berikutnya kita akan mendengarkan dari satu sisi topik keterampilan lain. Ini ada topik keterampilan tata boga dan juga ada tata busana yang omsetnya juga fantastis di acara Festival Ramadan tahun ini. Penghasilannya dalam 1 bulan luar biasa. Kita beri aplaus untuk Bu Indi Sofi. Selamat siang, Ibu. Cek, selamat siang. Suara saya masuk, Pak Husairi? Sudah, Bu. Silakan, Bu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya mohon izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Di slideshow mungkin, Bu. Ya. Silakan Bu Indi, waktunya 20 menit. Masih mute Bu Indi. Suaranya masih termute. Di unmute dulu. Ya, saya kalau share screen kok enggak bisa ini Pak ya? Enggak bisa muncul suara saya. Oh. Sebentar. Oke, coba lagi. Coba lagi, Bu. Oke. Sudah muncul, Pak? Halo? Belum. Halo? Belum. Sudah masuk suaranya? Sudah masuk suaranya? Oke. Mungkin sambil menunggu, sebelumnya saya mohon izin untuk memutarkan video profil SMA 4 dulu ya Bu ya. Silakan Pak Fajar. Nanti kalau ada gangguan saya bantu share screen kan Bu dari materinya tadi. Yeah. Baik. Ya kelihatan Pak. Kami di sini akan membuat rice bowl chicken sauce madu resep ala Cinggu Kitchen. Mari simak proses pembuatannya.
Monggo silakan. Ya. Silakan Bu Indi, saya bantu untuk share screen. Jadi, terima kasih Pak Hos. Sudah muncul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan saya Indi Sofi Fikria, saya adalah fasilitator program Double Track dari SMA Negeri 4 Bangkalan, Jawa Timur. Baik, next Pak Hos. Karena tadi sudah dijelaskan panjang lebar dan sangat detail oleh Pak Fajar dan juga Pak Agus, maka di sini bagian saya hanya sharing begitu Bapak Ibu ya. Nanti monggo Bapak Ibu silakan bisa bertanya terkait pelaksanaan program double track atau dual track gitu ya di sekolah kami. Baik, untuk program double track ini di sekolah kami untuk tahun ini, dan ini merupakan tahun kelima, alhamdulillah sekolah kami masih dipercaya oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan juga tim ITS untuk terus mendapatkan program yang keren banget ini, dan tahun ini kami mendapatkan maksimal 3 rombel, yaitu Tata Boga, Kecantikan, dan Multimedia. Kemudian untuk Tata Boga di sini kami fokusnya adalah aneka masakan Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu, kami akan mengembangkan, jadi tidak hanya fokus di aneka masakan Indonesia saja, tapi juga kami mengembangkan di produk yang lainnya seperti produk di luar negeri, atau misalnya kalau sekarang kan lagi viralnya misalnya masakan dari Korea gitu ya. Jadi anak-anak bisa mengembangkan aneka makanannya seperti itu. Kemudian di Kecantikan ini kami fokus di tata rias pengantin dan multimedia, ini juga kami fokus di bidang fotografi. Next. Next Pak Kosairi. Baik, karena kita memiliki 3 keterampilan pada tahun ini, maka kami memiliki 15 kelompok usaha siswa, yang mana pada masing-masing kelompok usaha siswa ini terdiri dari 6 siswa. Kalau di keterampilan multimedia itu ada 5 kurs. Yang pertama adalah kurs Lens Studio, kemudian DT Mart Print, ada Pass Shoot, kemudian Hunting Shoot, dan Wisuda Shoot. Nah, nama-nama kurs ini semuanya itu adalah yang membuat atau yang menentukan adalah anak-anak sendiri. Jadi bukan kami sebagai fasilitator atau trainernya, jadi kami hanya mengarahkan gitu. Kemudian untuk keterampilan kecantikannya kita juga punya 5 kurs Bapak Ibu. Ini ada Alora Wedding, kemudian Flower Beauty, kemudian ada Soft Glam, ada Diamond Nails, dan juga Mahendi. Nah di sini dari nama kursnya sudah bisa ditebak begitu ya. Kalau misalnya Alora Wedding ini pasti fokusnya ya di tata rias wedding gitu ya. Kalau misalnya seperti kurs 5 ini Mahendi ini mereka lebih fokus kepada henna, jadi henna art gitu ya di tangan begitu. Kemudian untuk keterampilan yang terakhir adalah Tata Boga. Di sini juga kami memiliki 5 kelompok usaha siswa. Yang pertama adalah kedai Jos, kemudian yang kedua adalah Gomawus Kitchen, kemudian ada Warbis ID, ada Unik Dapur, dan DCT Kitchen. Nah, masing-masing kelompok usaha siswa ini pembagian siswanya memang variatif Bapak Ibu ya. Jadi kita melihat dari komponen siswanya, jadi ada laki-laki, ada perempuan begitu. Kalau di kecantikan kebetulan ini di tahun ini semuanya mayoritas perempuan, dan di tahun ini juga kita pesertanya adalah mulai dari kelas 10 dan kelas 11. Jadi ada campuran begitu ya. Jadi kita tidak monoton, misalnya kurs 1 hanya dari kelas 10 saja atau kelas 11 saja, tidak. Tapi kami mix, jadi kita campur gitu ya. Kemudian di bidang Tata Boga juga begitu. Ini kebetulan peminatnya sangat banyak sekali di sekolah kami untuk Tata Boga, dan ini antara cowok dengan cewek ini juga berimbang gitu ya. Jadi tidak hanya siswa perempuan saja, ternyata yang laki-laki juga banyak sekali yang minat di bidang Tata Boga begitu. Jadi kami dalam pembentukan kelompok usaha siswa ini kami membaginya secara seimbang. Jadi ada laki-laki, ada perempuan gitu. Baik, next Pak Hosairi. Nah, Bapak Ibu, ini ada contoh perolehan omset ya.
ini hanya berlaku pada bulan Maret sampai Mei saja. Jadi omsetnya sekian. Ini contoh dari keterampilan tata boga Bapak Ibu. Jadi ketika anak-anak ini sudah melakukan pelatihan, mereka juga diharapkan bisa melakukan pemasaran dan juga penjualan. Nah, bagaimana sih cara melakukan pemasarannya? Jadi mereka dilatih. Jadi ketika mereka setelah dilatih untuk membuat produk, maka mereka juga harus bisa membuat sebuah iklan begitu ya. Jadi membuat katalog. Nah, ini ada contoh katalognya begitu. Ini contoh saya ambil salah satu saja, misalnya takoyaki. Nah, di sini ada takoyaki itu harganya berapa? 10.000. Kemudian tahu mercon itu 5.000 gitu ya, semangkal 5.000. Jadi dalam memasarkan sebuah produk itu anak-anak memang dalam sebuah kurs harus bisa membuat sebuah katalog begitu. Kemudian setelah itu mereka juga harus bisa menjualnya. Nah, menjualnya bagaimana? Dalam menjual kita ini bervariatif ya. Jadi ada yang memang menggunakan toko online, juga ada yang offline atau juga pre-order begitu Bapak Ibu. Nah, di sini ada contoh penjualan dari toko online. Jadi menjual tahu mercon frozen Bapak Ibu ya. Jadi frozen kami juga ada kurs yang fokus pada pembuatan produk frozen. Jadi bisa dikirim ke luar kota gitu ya. Jadi ke Kalimantan pun bisa gitu ya, tahan insya Allah gitu. Untuk kurs 1 kedai jus ini omsetnya sudah 3.500.000 hanya untuk 4 bulan Bapak Ibu ya. Kemudian Gumawas Kitchen ini sudah 3.200.000, Warbis ID juga 4.300.000, Unik Dapur 2.800.000 dan DTC Kitchen juga sudah 3.100.000. Nah, ini bervariatif. Kok bisa beda-beda? Betul, karena memang produk yang dihasilkan, produk yang dibuat dan juga produk yang dijual itu berbeda-beda. Jadi pemasarannya pun berbeda sehingga omsetnya pun berbeda begitu. Jadi biasanya kalau yang omset yang tertinggi ini misalnya Warbis ini berarti pemasarannya sangat bagus gitu ya, gencar. Jadi tidak hanya melalui toko online saja, tapi juga gencar melalui WhatsApp seperti itu. Jadi mereka semangat sekali menjualnya. Kemudian next Pak Wasairi. Nah, ini ada contoh dokumentasi pelatihan tata boga. Jadi ada proses pembuatan kue kering, kemudian pembuatan misalnya dimsum, ayam katsu dan lain sebagainya. Next. Ini juga pelatihan multimedia. Jadi memang di sekolah kami alhamdulillah kami sudah memiliki dapur khusus untuk tata boga. Kami juga sudah memiliki studio mini khusus untuk pelatihan multimedia dan juga next. Di sini kami juga sudah memiliki ruang khusus untuk pelatihan kecantikan. Jadi anak-anak lebih fokus dan lebih enjoy mengikuti pelatihannya, tidak di ruang kelas, tapi mereka sudah memiliki tempat khusus. Misalnya di ruang kecantikan ya khusus untuk anak-anak melakukan pelatihan, mereka merias wajah teman, mereka juga melakukan treatment facial, mereka juga melakukan henna dan lain sebagainya. Jadi memang fokus di ruangan tersebut. Kemudian tadi juga ada contohnya di dapur seperti itu, memang fokus ya itu untuk mereka masak itu ada di situ. Jadi tidak di kelas begitu Bapak Ibu. Jadi memang ada ruangan khusus untuk teman-teman atau anak-anak untuk melakukan produksi begitu. Next. Nah, ini beberapa produk unggulan tata boga. Contohnya sambal ini alhamdulillah sudah sudah banyak sekali penggemarnya. Bahkan waktu itu ketika ada kunjungan studi tiru dari Kalimantan Timur, Bapak, kami mendapatkan orderan 100 botol gitu, 100 botol sambal. Jadi dikirim ke Kalimantan Timur. Ini alhamdulillah sudah sudah ke mana-mana. Ini produk dari anak-anak asli begitu ya. Kemudian ada juga teh serai karena memang sekolah kami juga memiliki kebun serai banyak sekali sehingga diolah dimanfaatkan oleh anak-anak untuk dijadikan teh serai. Kemudian di sini ada pasreng, ada lumpia sayur, ada nasi dan lain sebagainya. Jadi ini adalah beberapa produk unggulan dari keterampilan tata boga. Next.
Kemudian berikutnya ini adalah produk unggulan dari keterampilan multimedia Bapak Ibu. Jadi anak-anak memang fokusnya adalah di fotografi, cuma kami mengembangkan ke bidang yang lain. Jadi membuat desain untuk flyer atau brosur, kemudian kami juga membuat pin, kami juga membuat gantungan kunci seperti itu. Kami juga menerima home service ke rumah. Kemudian kemarin juga tidak lama anak-anak juga mendapatkan job untuk pengantin di sebuah hotel di Bangkalan begitu ya. Jadi alhamdulillah anak-anak ini meskipun seperti yang dikatakan Pak Agus tadi, meskipun masih siswa tapi mereka sudah bisa melakukan wirausaha dan mendapatkan omset begitu ya. Baik, next. Nah, ini juga produk unggulan di bidang kecantikan, Bapak Ibu. Jadi di kecantikan ini anak-anak selain di bidang pengantin, mereka juga mengembangkan make up. Bagaimana sih make up untuk wisuda, bagaimana make up untuk karnaval, bagaimana make up untuk pentas seni, kemudian tunangan dan lain sebagainya. Jadi anak-anak memahami, oh ternyata beda ya make up untuk manten dengan make up untuk pentas seni itu beda. Jadi mereka akhirnya mengetahui. Bahkan alhamdulillah nanti saya jelaskan di belakang alumni kami itu sudah banyak yang sudah memiliki usaha gitu. Next. Nah, kemudian strategi pengembangannya bagaimana? Nah, di sekolah kami alhamdulillah karena sekolah kami tahun kemarin juga kami mendapatkan penghargaan sebagai pengelola baik juga gitu ya, terbaik gitu. Kemudian yang pertama strategi pengembangan yang kami lakukan adalah kerjasama dengan DUDI. Seperti yang disampaikan oleh Pak Fajar tadi, betul sekali memang manfaatnya luar biasa besar, yaitu kerjasama dengan dunia usaha atau dunia industri. Nah di sini di sekolah kami sudah memiliki kerjasama dengan 8 dunia usaha dan dunia industri. Apa sih manfaatnya? Jadi ketika kami bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, maka pihak DUDI itu bisa memberikan pelatihan kepada anak-anak. Jadi anak-anak tidak bosan melulu dengan trainernya saja, tapi juga sesekali kami mendatangkan dari pihak DUDI, jadi dari pihak profesional dari luar begitu ya, untuk memberikan pelatihan. Kemudian selain itu di pihak DUDI juga bisa menyewakan alat. Jadi misalnya nih kami membutuhkan perlengkapan nikah gitu ya. Jadi kami dapat job selain foto juga misalnya ada minta di dekorasinya. Jadi kita juga bisa pinjam alat. Kemudian juga sebagai penyalur job Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah beberapa alumni kami juga sudah mendapatkan job. Jadi pihak DUDI itu ketika bekerja sama dengan kami, mereka akan melihat, oh ternyata siswa ini benar-benar kompeten nih. Nah, akhirnya diambil begitu. Jadi diambil, dijadikan karyawan oleh DUDI tersebut gitu. Kemudian selain itu juga pihak DUDI juga bisa membantu memasarkan dan menjualkan produknya. Misalnya DUDI dalam bidang tata boga gitu ya. Jadi ketika anak-anak sudah membuat produk begitu, bagaimana caranya agar produk itu semakin dikenal oleh masyarakat. Jadi salah satunya yaitu dengan kerjasama DUDI, dan DUDI akan membantu memasarkan dan juga menjualkan begitu. Kemudian strategi berikutnya adalah menentukan produk sesuai dengan minat konsumen yang kekinian dan unggulan. Jadi Bapak Ibu tiap kus itu memang sebaiknya ketika mereka memulai pelatihan, kemudian mereka juga dituntut untuk menentukan produk unggulan dari masing-masing kus tersebut, maka sebaiknya kus tersebut harus melakukan analisis bisnis dulu. Jadi mereka harus melakukan analisis pasar dulu, tes pasar dulu. Oh misalnya makanan ini laku nggak di pasaran gitu. Oh misalnya minuman ini laku nggak di pasaran. Karena memang pada faktanya di daerah satu dengan daerah lain itu biasanya minatnya berbeda gitu ya. Kalau di Bangkalan misalnya, kami pernah jualan makanan A, itu kadang nggak laku. Ternyata kami mencoba membuat makanan Korea, misalnya takoyaki. Ini ternyata luar biasa, peminatnya banyak sekali dan alhamdulillah selalu rame gitu ya. Kemudian kekinian. Nah, ini ala-ala remaja Bapak Ibu, karena memang fokusnya karena ini anak remaja juga, jadi anak SMA ya, usia SMA. Jadi kebanyakan untuk produknya ini juga target konsumennya ini yang remaja. Kalau remaja berarti
diharapkan nanti produknya ini yang kekinian gitu ya. Jadi yang kalau misalnya ternyata anak-anak sekarang ini doyannya ya makanan yang pedas-pedas, jadi kita harus mengikuti. Jadi anak-anak ini juga harus mengikuti gitu. Kemudian unggulan. Setiap kus harus punya produk unggulan. Apa yang diunggulkan di situ, begitu. Jadi setiap kus ini memiliki karakter sendiri-sendiri, begitu. Kemudian bagaimana sih caranya agar kus ini bisa memasarkan atau menjualkan produknya? Maka salah satu caranya adalah melakukan promosi atau pemasaran melalui media sosial. Kita tahu bahwa hampir semua masyarakat Indonesia, mulai dari anak-anak, remaja, bahkan orang tua begitu ya, itu semuanya memiliki media sosial. Jadi anak-anak akhirnya dituntut setiap kelompok usaha siswa ini memiliki akun Instagram, karena kita tahu bahwa ternyata sementara Instagram ini yang paling gencar gitu di kalangan sendiri-sendiri Bapak Ibu. Jadi di sekolah wadahi semua keterampilan juga masing-masing kus, karena kita memiliki 15 kus, jadi ada 15 akun Instagram gitu. Nah ini mereka berlomba-lomba. Ketika mereka melakukan pelatihan, mereka membuat produk, katalog mereka, itu semuanya di-upload dan di-share di Instagram gitu. Selain Instagram juga WhatsApp, karena kita tahu juga semua masyarakat hampir memiliki akun WhatsApp. Maka semua kus wajib ketika mereka menjual produknya, mereka semuanya wajib mempromosikan produknya melalui WhatsApp juga gitu. Kemudian selain itu juga karena di daerah kami di Bangkalan begitu ya, kami juga kami menyusuri ternyata di Bangkalan ini ada sebuah akun Instagram yang benar-benar followernya banyak, kemudian yang hampir tiap hari update, kemudian hampir tiap hari di komen dan lain sebagainya. Nah ini kami kerjasama, jadi kami juga memasarkan melalui Instagram melalui Instagram yang lagi viral di Bangkalan ini. Jadi efeknya apa? Efeknya salah satunya selain penjualannya lancar, maka sekolah kami juga menjadi terkenal begitu ya. Nah bagaimana sih caranya? Oke, next Pak. Nah, kemudian penjualan produk secara online, offline, dan pre-order. Nah, Bapak Ibu tadi sudah saya jelaskan juga. Jadi dalam penjualan kami selain melakukan penjualan melalui toko online agar bisa dijangkau oleh masyarakat di luar Bangkalan begitu ya, kami juga melakukan penjualan secara langsung. Dan seringkali juga kami melakukan penjualan produk itu secara pre-order. Kenapa pre-order? Ini untuk mengurangi kerugian. Jadi kadang-kadang misalnya kita membuat sebuah produk, misalnya sambal. Kita membuat produk sambal 5 kilo gitu ya. Sambal cumi 5 kilo, sambal asin 5 kilo lah. Ternyata terkadang ini masih ada sisa. Nah, gimana caranya sih untuk mensiasati agar tidak ada kerugian atau tidak ada sisa di penjualan produk? Maka kami mensiasatinya dengan melakukan pre-order. Jadi ketika ada pre-order, kita memasarkan dulu. Oke, akan misalnya ready hari Senin tanggal sekian. Nah itu alhamdulillah akan ada banyak sekali konsumen-konsumen bahkan dari instansi-instansi begitu ya, ketika kita pasarkan dan tidak ada sisa sehingga tidak ada kerugian yang muncul gitu ya. Jadi pre-order ini salah satu trik untuk mensiasati menanggulangi kerugian. Kemudian DT Mart sebagai marketplace di sekolah. Jadi alhamdulillah di sekolah kami memiliki sebuah DT Mart di mana itu merupakan salah satu tempat untuk transaksi anak-anak double track, mulai dari kecantikan, kemudian tata boga, kemudian multimedia. Di situ mereka melakukan transaksi di situ. Jadi ada kegiatan jual beli di situ ya. Jadi ada seperti toko begitu. Jadi seperti toko di sana. Itu memang didesain khusus untuk produk dari anak-anak double track begitu. Kemudian berikutnya bagaimana sih cara meningkatkan omset dan juga
memaksimalkan dari kelompok usaha siswa itu, jadi kami memanfaatkan momen penting di 5 sekolah menit maupun lagi, luar Bu. sekolah. Oh, nggih. 5 menit, Seperti nggih. ini Bukalapak di nggih, siap. Bazar takjil di alun-alun, kemudian di Taman Kota Car Free Day, berjualan kegiatan di bazar UMKM, kemudian kegiatan sekolah dan sebagainya. Next Pak Kusairi. Saya percepat. Baik. Next, nggih. Berjualan, kemudian di di keterampilan kecantikan juga kami merias di kegiatan pentas seni, karnaval, wisuda, pernikahan dan lain sebagainya. Kemudian foto juga Bapak Ibu yang punya keterampilan fotografi, jadi kita gandeng sekolah. Jadi mulai dari foto wisuda, pakai jasa double track, foto rapot, foto ijazah dan lain sebagainya. Itu pakai jasa double track. Kemudian selalu koordinasi dan kolaborasi dan tim yang solid. Ini adalah kunci utama Bapak Ibu, para trainer dan fasilitator, gimana sih caranya supaya double track di sekolah jenengan ini bisa oke gitu ya, bisa maju. Ini butuh tim yang solid gitu, yang mau sama-sama punya visi yang sama, yaitu bekerja dan untuk demi kemajuan anak-anak gitu ya. Baik, next Pak Kusairi. Sebentar lagi. Nah, ini praktek kewirausahaan secara langsung Bapak Ibu, ini hanya contoh saja. Pertama, Festival Ramadan di tahun 2023 ini, produk yang dibuat dan dijual oleh siswa itu misalnya es semangka, es kuwut, teh serai, es pisang hijau, dan lain sebagainya. Kemudian ada takoyaki, siomay, dimsum, dan laba bersih yang kami peroleh di Festival Ramadan, ini kami lakukan kemarin tidak sampai 1 bulan Bapak Ibu, ini kami sudah mendapatkan 13.440.000. Ini anak-anak buka lapak di alun-alun Kota Bangkalan gitu ya. Kemudian yang berikutnya bazar UMKM pada acara konser mahal ini. Jadi kami beranikan diri, anak-anak juga antusias sekali kalau ada konser. Mem, ayo kita gabung di konser. Jadi kita gabung di bazar UMKM, ada konser mahal ini, artis terkenal gitu ya. Alhamdulillah dalam waktu 1 hari, nggak sampai 1 hari, ini setengah hari Pak Kusairi. Ini laba bersihnya sudah 3.100.000. Itu seandainya setiap hari ada konser itu pasti omsetnya luar biasa besar Luar gitu ya. biasa. Next, berikutnya. Nah, ini alumni kami Bapak Ibu. Alhamdulillah alumni kami sudah luar biasa, sudah punya salon. Ini per bulan omsetnya ada yang sudah memiliki 15 juta. Itu per bulan. Ini kondisi sedang ya. Kalau misalnya hampir tiap hari merias gitu, itu sudah lebih dari 40 gitu Bapak Ibu. Next. Ini juga alumni kami sudah punya salon sendiri, omsetnya sudah kurang lebih 5 juta per bulan. Next. Ini juga, ini yang terbaru tahun kemarin, ini alumni yang baru lulus, ini omsetnya kurang lebih 3 juta, jadi dia langsung terjun buka salon gitu ya. Next. Nah, ini alumni kami yang kuliah sekaligus bekerja Bapak Ibu. Jadi jangan berpikir, oh pasti anak-anak ini tidak kuliah. Tidak, alhamdulillah beberapa alumni kami juga kuliah dan sambil bekerja. Jadi kenapa? Bekerja ini untuk mendukung biaya kuliah mereka begitu. Ini salah satu alumni terbaik kami di bidang fotografi Bapak Ibu, dan kemarin langsung diambil oleh yang terkenal di Bangkalan, studio terkenal di Bangkalan, itu langsung diambil. Ya, jadi langsung menghubungi kami, Bu, mohon dong rekom untuk anak-anak terbaik di bidang fotografi. Jadi alhamdulillah program double track itu benar-benar sudah dikenal masyarakat sehingga ditunggu. Jadi lulusan yang terbaiknya, alumni terbaiknya ditunggu, diambil oleh mereka begitu. Next. Ini juga kuliah sambil berwirausaha di bidang kecantikan. Omsetnya kurang lebih 2 juta. Next Pak Kusairi. Oke, ini juga Dona, ini di bidang tata boga Bapak Ibu. Ini juga sudah punya warung sendiri, aneka macam penyetan dan bakaran. Omsetnya kurang lebih 1 bulan sudah 4 juta gitu ya. Masih awal Bapak Ibu ya. Tapi alhamdulillah anak-anak sudah berani gitu. Oke, memutuskan untuk buka warung sendiri begitu. Luar biasa. Next. Ini juga kuliah sambil berwirausaha dengan usahanya
tahu geprek. Next Pak Kosairi. Ya, ini juga berwirausaha di bidang makanan bebek. Oke, begitu. Begitu Bapak Ibu, ya. Itu hanya beberapa alumni kami. Masih banyak alumni-alumni yang lain yang berhasil berkat program yang luar biasa yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan juga tim ITS, tim Double Track Pusat. Itu. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Indi, Pak Agus, Pak Fajar semuanya, rekan-rekan seluruh peserta sekalian. Banyak pengalaman yang sudah di-share oleh Bu Indi, Pak Agus, dan Pak Fajar tadi sudah menyampaikan poin apa secara administrasi yang harus dikumpulkan oleh para siswa dual track ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya, bisa langsung raise hand, nanti akan dibantu oleh Pak Fajar dari SMA 2. Ya, silahkan Pak dari SMA 2 Long Ikis bisa langsung menyampaikan pertanyaannya untuk siapa? Silakan Bapak disampaikan, suaranya Di belum. unmute dulu, di unmute sudah Pak, silakan. Suaranya belum masuk Pak, silakan Pak dari SMA 2 Long Ikis. Belum nyambung, silakan kalau di Pak Zahir dulu mungkin. Ini juga ada. Silakan Pak Zahir. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Saya dari SMA 1 Kombeng Pak Seri. Silakan Pak Zahir, pertanyaannya. Baik. Mungkin ke Ibu Indi mungkin Pak. Kebetulan saya untuk trainer multimedia. Kebetulan di sekolah kami ada 6 kurs. Ada kurs fotografi, ada sablon, percetakan, dan souvenir. Yang saya ingin tanyakan ke Ibu Indi, apakah harus fokus ke satu saja biar maksimal, ataukah semuanya dikembangkan, Pak? Kebetulan di tempat kami banyak peminatnya fotografi dan sablon. Maksud saya, apakah fokus ke misalnya fotografi saja atau dua-duanya bisa dikembangkan Pak, biar maksimal hasilnya. Terima kasih. Silakan Bu Indi untuk langsung ya Pak. menjawab. Oke, terima kasih Bapak. Mohon izin menjawab. Kalau pengalaman di sekolah saya Pak ya, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Agus dan Pak Fajar juga. Kalau pengalaman di sekolah saya Bapak, kalau di keterampilan fotografi, mereka harus punya materi atau punya ilmu dulu di bidang fotografinya. Kemudian nanti dikembangkan misalnya di kurs sablon gitu ya. Baru mereka mengembangkan di sablonnya begitu. Jadi memang basicnya mereka harus menguasai dulu Pak. Jadi inti keterampilannya apa? Jadi misalnya intinya fotografi ya mereka harus menguasai fotografi dulu, baru nanti dilanjutkan dikembangkan ke sablon. Nah begitu. Kemudian misalnya di kurs desain grafis atau mendesain tadi apa Pak? Selain sablon apa ya? Saya lupa. Misalnya ada souvenir Bu, souvenir.
Oh, souvenir. Oke. Jadi memang menurut saya kalau pengalaman di sekolah saya memang karena memang pada dasarnya mereka keterampilannya adalah fotografi, mereka harus menguasai dulu inti apa namanya kemampuan intinya harus dikuasai dulu fotografinya, baru kemudian dikembangkan di apa namanya di bidang yang lain misalnya sablon atau di souvenir atau di apa begitu Pak. Terima kasih. Lanjut Bu ya. Kalau misalnya kan sudah dibagi kus Bu ya, ada kus yang sablon, ada kus yang fotografi, kan mereka menyiapkan apa namanya pengalamannya di masing-masing kusnya. Jadi biarlah sablon dengan keterampilan sablonnya, kemudian fotografi dengan keterampilan fotografinya. Maksud pertanyaan saya, apakah harus kita satu kusnya atau bisa gitu? Yang bagian sablon, kus sekian bagian sablon, kus sekian bagian fotografi, kus 3 bagian souvenir. Bisa begitu Bu ya? Oke Pak, jadi mohon maaf, ini keterampilannya kan multimedia nggih Pak nggih. Kemudian ada sub keterampilan fotografi gitu ya. Kemudian dikembangkan menjadi kus begitu Pak ya, ada kus sablon, ada kus souvenir begitu ya. Jadi memang sebaiknya kemampuan intinya apa namanya difahami dulu atau diberikan dulu, kemudian baru bisa dikembangkan ke apa namanya dikembangkan di keterampilan yang lain. Jadi misalnya sudah kus 1 misalnya kus sablon, jadi dikuasai dulu apa namanya kemampuan fotografinya dulu, baru kalau sudah oke, nanti kita kembangkan di kemampuan sablonnya begitu Pak. Mungkin ada tambahan dari Pak Fajar dan Pak Agus. Baik. Mungkin silakan. Bisa menambahkan Pak Agus ya. Sama seperti di SMA 1 Saradan, itu kan juga ada 5 kus. Itu kan satu ada fotografi, yang fokusnya ke fotografi untuk kusnya. Yang kedua ada sablon kaos. Kemudian yang berikutnya lagi ada animasi. Kemudian ada video sinematik. Jadi pada waktu kita pembentukan kus, kita kan memberi angket ke anak. Jadi anak itu inginnya itu mengembangkan skillnya itu mau kemana. Tetapi sama seperti dengan Bu Indi, tetapi untuk pembelajarannya itu kita fokuskan terlebih dahulu ke fotografinya. Sebabnya untuk ujungnya itu adalah fotografi. Setelah mungkin sekitar 8 kali pertemuan, itu baru kita pisahkan. Kita buat kelompok-kelompok sesuai dengan kusnya, minatnya ke apa, kusnya itu ke desain grafis, atau ke videografi, atau ke animasi, atau ke fotografi. Nah, pada saat itu, setiap minggu, kita memberi materi yang berbeda ke anak-anak. Jadi, sesuai dengan kemampuan mereka, kalau misalkan ingin ke desain grafis, inginnya ke sablon kaos, ya kita beri materi mengenai desain grafis. Tetapi sebelumnya itu 8 kali pertemuan itu fokusnya ke fotografi. Jadi begitu. Jadi sama seperti dengan SMA 4 Bangkalan di Selatan juga gitu. Jadi ada sekitar 5 itu dengan berbeda. Sebabnya apa? Kalau misalkan kus kita itu ke fotografi semuanya dalam satu daerah, itu jelasnya susah untuk mendapatkan job. Makanya kita mengembangkan sendiri bagaimana anak-anak ini untuk kusnya berjalan dan mendapatkan omset. Seperti itu, Pak. Kasih Pak Agus. Baik. Mungkin sedikit menambahkan ya Pak Sair. Jadi di dual track, begitu juga di double track itu ada 3 pilar yaitu 3P ya. Pelatihan, pengembangan produk, sama pemasaran. Untuk materi pelatihannya itu adalah berdasar pada topik keterampilannya. Jadi yang disampaikan Pak Agus tadi benar. Untuk pengembangan produk itu bisa disesuaikan dengan minat dan pasar. Ya. Nah, kemudian ada juga yaitu pemasaran. Ada anak yang pelatihannya maupun pengembangan produknya itu ya ogah-ogahan atau malas untuk bekerja ya. Tetapi kalau dia diminta untuk memasarkan, mengenalkan, apalagi mendapat persenan atau bonus kalau mendapatkan katakanlah pesanan, nah itu dia juga sangat tertarik. Nah itu adalah di
P yang ketiga. Nah, nanti dirijennya itu adalah bisa trainer, fasilitator maupun kepala sekolah, sehingga masing-masing potensi dari siswa itu bisa digalakkan. Nah, untuk fase pertama, katakanlah tahun pertama, mana yang akan dilakukan, mungkin belum bisa keseluruhannya, bisa piloting dulu. Mana nih yang mau dikenalkan dari sekolah? Mungkin bisa salah satu atau dua kurs yang memang sudah punya keterampilan atau produk itu dulu tidak apa-apa. Tapi begitu seiring dengan makin membesarnya atau makin dikenalnya sekolah, nanti produknya akan lebih dikembangkan. Begitu juga pasarnya semakin diluaskan. Nah, yang dilakukan Bu Indi tadi ini kebetulan dia sudah tahun kelima. Jadi dia bisa mendirijen semua kurs dengan potensi yang berbeda-beda. Begitu Pak ya, jadi bisa piloting lebih dahulu. Demikian. Kasih Pak. Selanjutnya silahkan dari tadi SMA N2 Long Ikis, coba lagi untuk ininya di unmute ya. Belum kedengaran ya suaranya, atau mungkin kalau kesulitan bisa di chat deh ya. Iya bisa di chat. Oke. Bisa di chat, nanti pertanyaannya bisa kita sampaikan. Kemudian juga ini ada SMA Negeri 1 Muara Jawa, silahkan bisa di unmute dan bisa disampaikan siapa siswa, fasilitator atau trainer, silahkan. Dikenalkan nama, topik keterampilan ya, kemudian SMA-nya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karmila Agustina, perwakilan dari SMA Negeri 1 Muara Jawa. Ingin bertanya dari Kus Melati Putih Tata Boga. Saya mau nanya soal aplikasi Stoko. Aplikasi Stoko ini seperti aplikasi toko-toko online lain yang seperti Shopee, Tokopedia, dan yang lain-lain itu sama atau berbeda? Kalau misalnya sama saja, apa boleh kita menggunakan aplikasi kayak Shopee, Blibli, Tokopedia yang semacamnya sudah ada sebelumnya yang lebih terkenal aplikasinya? Sekian, terima kasih. Baik, tentang aplikasi Stoko. Mungkin ini yang lebih tepat Pak Agus yang lebih familiar. Silakan Pak Agus. Baik, kenapa kita menggunakan aplikasi Stoko? Karena untuk apa itu isinya dan kontennya serta platform itu lengkap. Tapi kalau misalkan ingin menggunakan Shopee, kemudian Tokopedia yang mungkin jangkauannya lebih besar, jadi bebas sih. Semua tergantung daripada kus masing-masing nyamannya di mana untuk jualannya. Nah, kalau di kita di Setoko itu kan kita hanya berbagai share link ya. Nah, linknya itu kita tempatkan di Instagram kita. Jadi semua tergantung daripada kusnya masing-masing, mau menggunakan Shopee boleh, mau menggunakan Tokopedia boleh, mau memakai Setoko pun juga boleh. Jadi kita memberi kebebasan kepada anak-anak memilih daripada aplikasi toko online itu nyamannya dan menguasainya mereka itu di mana. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, kemudian ada lagi. Ini ada tadi yang dari Long Ikis tadi kira-kira sudah ada belum ya? Kalau misalnya selain langsung bisa juga ditanyakan melalui chat ya, boleh ya. Baik, ini ada juga yang dari chat ya. Ini ada pertanyaan
bagaimana melatih mental di dalam berjualan atau mengenalkan produk kita. Padahal semua anggotaku belum pernah berjualan. Silakan. Mungkin dari Bu Indi atau Pak Agus. Bu Indi dulu, silakan Bu Indi. Oke, terima kasih. Untuk membangun mental anak-anak dalam berwirausaha itu salah satunya ya harus dilatih gitu ya. Jadi semakin sering mereka berjualan, semakin sering mereka melakukan praktek wirausaha, maka mental mereka semakin kuat dan terbentuk gitu ya. Jadi terbentuk mental wirausahanya. Jadi memang pada awal-awal memang kadang misalnya, aduh ternyata rugi banyak gitu, oh ternyata gagal, ternyata seperti ini, itu sudah biasa. Jadi dalam segi belajar itu sudah biasa, awal-awal gagal itu biasa. Tapi sebagai kita tidak boleh patah semangat. Yang namanya wirausaha gagal atau untung atau rugi itu sudah biasa. Tapi kita harus terus berlatih. Ketika kita gagal, kita cari, kita analisis kenapa ya kok gagal, kenapa ya kok rugi. Oh berarti seperti ini, analisis bisnisnya kurang betul nih. Kita hitung antara modal, antara penjualan harus seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi semakin sering kita melakukan praktek wirausaha, kemudian tidak hanya di sekolah, kita juga berani keluar gitu ya, di luar atau di masyarakat, maka mental wirausaha itu semakin kuat dan anak-anak menjadi semakin terbiasa. Jadi mereka nggak mudah down gitu. Kalau awal-awal memang sudah biasa down begitu ya. Tapi lama-kelamaan sudah berjalan, kita terus kasih semangat. Jadi para trainer, para teman-teman yang lainnya juga ngasih semangat begitu ya. Alhamdulillah nanti lama-kelamaan akan menjadi semakin kuat begitu. Begitu. Terima kasih. Baik, mungkin Pak Agus menambahkan, silakan Pak Agus. Seperti di bisnis fotografi, jadi kan ketika kita ada job di luar, pertama kali kita dapat job di luar, jadi anak-anak itu kita dampingi terlebih dahulu. Jadi ada pendampingan dari kita mengajak sekitar 2 anak. Nah dari situ kita ajarkan mereka bagaimana sih caranya komunikasi dengan klien. Kemudian bagaimana cara mengatur dari posenya, kemudian attitude-nya ketika kita itu di luar seperti apa. Jadi itu sangat penting sekali. Jadi pada waktu pertama kali mereka juga merasa nggak pede untuk berangkat, itu nggak pede, masih ragu-ragu. Tapi pada waktu dia terjun ke sana, setelah melihat oh seperti ini loh, kerja secara langsung, akhirnya mereka tahu dari alurnya itu seperti apa, sudah tahu, kemudian cara komunikasinya bagaimana dengan klien, kemudian cara mengarahkan push-pushnya seperti apa, akhirnya mereka untuk job yang kedua, 3, 4, 5, dan seterusnya, mereka sudah berani sendiri. Bahkan kita sudah pernah mendapatkan ke Ponorogo, kemudian ke Nganjuk, itu mereka sudah berangkat sendirian. Nah, dari situ pertama kali ya kita harus mendampingi mereka terlebih dahulu. Setelah itu baru kita lepas secara perlahan-lahan. Seperti itu, Pak. Baik. Masih ada lagi? Kelihatannya sudah pertanyaannya. Oh, ini ada pertanyaan dari Pak Agus Suharyanto SMA N8. Bagaimana cara menentukan pionir-pionir cara menentukan pionir-pionir itu bagaimana Pak, dan bagaimana membangun semangat para siswa untuk hadir dalam pelatihan-pelatihan. Silakan, mungkin ada yang pertama datang, kedua datang, dapat teori, kemudian ketiga, 4 hilang, kayak gitu. Ya, bagaimana membuat istilahnya leader-leader push dan juga bagaimana membangun semangat. Silakan Pak Agus dan Bu Indi bisa menyampaikan pengalamannya. Baik, kalau di SMA Negeri 1 Saradan itu pada waktu kelas 10 itu masuk, jadi kita memberikan angket. Jadi kita memberikan angket, mereka inginnya kemana. Jadi misalkan ke fotografi atau ke tata boga atau tata rias. Nah,
bagi yang memilih fotografi, misalkan ada sekitar 40 anak. Nah, dari 40 anak itu kita kumpulkan, kemudian kita lakukan tes wawancara. Nah, tes wawancara itu selain dari trainer juga dari siswa yang sudah pernah mendapatkan program double track ini. Jadi mereka pertama kali yang kita ambil itu adalah anaknya yang disiplin terlebih dahulu. Nah, babnya apa? Kalau misalkan itu tidak disiplin, percuma nanti kita memberi ilmu sudah tiap mungkin hari Minggu masuk dari jam 8 sampai jam 3 sore untuk memberi materi mereka, tapi setelah itu mereka itu keluar ya kita akhirnya sia-sia. Jadi pertama kali yang kita pilih adalah dari anak-anak yang disiplin terlebih dahulu, dan juga kita komunikasi dengan wali kelas, kemudian dengan guru-gurunya. Anak ini benar-benar disiplin apa enggak? Nah, kemudian apa? Untuk membuat mereka itu mau masuk, itu adalah kita datangkan alumni-alumni. Jadi alumni-alumni yang sudah berhasil, itu kita datangkan untuk memberi motivasi kepada adik-adiknya. Jadi buat mereka, alumni yang sudah memperoleh omset yang besar, kemudian sudah mempunyai usaha, dengan mereka itu memberi semangat dan motivasi kepada adik-adiknya, pasti adik-adiknya itu akan termotivasi juga. Bahkan ada juga yang dapat bisnis fotografi freelance, kemudian sambil kuliah di UNS, kadang-kadang tiap bulan sekali dia pulang hanya untuk memberi masukan dan memberi motivasi kepada adik-adiknya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada di bisnis fotografi, kalau misalkan ingin mungkin share dengan saya di luar Zoom ini, mungkin ingin mendapatkan teknik, kemudian daripada preset dan action yang untuk memudahkan pengeditan foto untuk wedding dan lain sebagainya, nanti bisa menghubungi saya, nanti akan saya kirimi biar kita menerima job itu selesainya cepat. Jadi seperti kita menerima job wedding itu pagi sampai dengan jam 2 sore, itu insya Allah malam jam 9 itu sekitar 120 foto yang siap cetak itu sudah ready, akhirnya kita kirim melalui Google Drive. Nah, makanya kenapa kebanyakan konsumen itu suka dengan kita, karena apa? Editing kita cepat dan hampir sama dengan editing daripada studio foto yang lainnya, sehingga tidak pasaran untuk editingnya. Jadi buat Bapak Ibu trainer yang ingin mendapatkan mungkin preset atau action dari kita, nanti biar hasilnya bagus dan standar, bisa hubungi saya, nanti akan saya kirimi. Jadi kita berbagi ilmu juga berbagi trik, juga berbagi tutor serta pengalaman. Begitu Pak Fajar. Baik, terima kasih. Kemudian ini pertanyaannya yaitu, perkenalkan saya ini dari SMA 6 Blau. Saya adalah ketua KUS. Bagaimana cara saya sebagai ketua ketika ada anggota yang berbeda pendapat sehingga tidak mencapai goal? Mungkin Bu Indi bisa menyampaikan bagaimana menyelesaikan konflik di antara anggota KUS dan ketua KUS sehingga bisa menghasilkan produk seperti makanan Korea. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Terkait beda pendapat memang sudah biasa Pak ya. Mungkin adik-adik juga sering mengalaminya, tapi memang sebagai ketua KUS, yang namanya ketua harus bisa mengambil sebuah keputusan gitu ya. Jadi kita kadang tidak bisa membuat semua orang itu bahagia gitu ya, atau membuat semua orang itu merasa puas gitu ya. Namun posisi sebagai ketua KUS memang harus berani mengambil sebuah keputusan, yang mana keputusan itu memang keputusan yang sudah dianggap terbaik, sudah melakukan komunikasi dan juga minta pendapat dengan trainer dan juga fasilitator, dan pastinya
kita sebagai ketua KUS harus mengambil sebuah keputusan yang berpihak kepada suara terbanyak atau mayoritas gitu ya. Dan insya Allah nanti kita juga kasih pengertian. Lama-kelamaan nanti kalau kita kasih pengertian, kemudian kita tunjukkan ini loh hasilnya, goalnya seperti ini, manfaatnya seperti ini. Kalau misalnya nanti kita memproduksi ini manfaatnya gini. Nah, insya Allah nanti ketika kita memberikan pengertian yang dengan bahasa yang dari hati ke hati gitu ya, apalagi perempuan gitu lebih mudah untuk menampung curhat gitu ya. Insya Allah nanti bisa mengikuti dan menerima keputusan yang sudah diambil oleh ketua KUS tersebut. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas sarannya. Kelihatannya semua sudah terjawab ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi di grup ataupun juga bisa bertanya langsung ke WA ya. Nanti WA-nya Bu Indi sama Pak Agus mohon izin untuk bisa di-share ya Bu ya, sama Pak Agus ya. Ya baik, untuk bisa berbagi pengalaman. Baik, terakhir untuk Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu Kepala Sekolah, saya mohon izin untuk share ya. Kalau tadi Pak Arya itu sudah menyampaikan capaian pelaksanaan. Nah, ini mungkin sudah kelihatan ya. Nah, kemudian ini adalah berikutnya, ini adalah form evaluasi, ada yang sudah mengisi, ada yang belum ya, terutama adalah di link web sekolah ada beberapa yang belum ada, sehingga kita ambil dari Aku Pintar maupun data sekolah. Nah, mohon untuk dilengkapi. Begitu juga link YouTube, kemudian foto produk, kemudian foto kegiatan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau untuk mengisi silahkan Anda buka Dual Track ID ya. Kemudian di bagian link ini ada form evaluasi. Nah, ini diisi untuk terutama oleh fasilitator sekolah dan juga Bapak Kepala Sekolah ya, form evaluasi. Ini mohon untuk dilengkapi, mungkin yang isiannya belum lengkap atau kemarin isiannya katakanlah masih ada kurang, silahkan untuk diisi. Sehingga nanti untuk bahan melengkapi profil dari sekolah. Baik, terima kasih semua pertanyaan sudah dijawab. Kemudian di grup itu juga ada istilahnya share-sharean dari Pak Agus ya. Itu sehingga nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Mungkin tidak semuanya bisa terjawab, tapi dengan seiring waktu kita akan membagikan nanti baik dari alumni maupun juga trainer maupun fasilitator di webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih. Akhir kata saya akhiri sesi webinar kali ini. Kemudian kita sampai berjumpa di kegiatan Dual Track yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.